Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga semangat, dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, hari ini Bapak akan sampaikan pembelajaran mengenai materi biaya produksi. Biaya produksi yang harus ada pada sebuah proposal yang kalian buat. Biaya produksi ini ada 3. Pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya bahan tambahan. Yang ketiga, biaya lain-lain. Nah, biaya bahan baku dan biaya tambahan jika digabungkan menjadi harga pokok penjualan. Atau kalau disingkat menjadi HPP. Kemudian, biaya bahan baku yang tadi, biaya bahan pokok, itu kalau dicontohkan dengan sebuah produk, misalkan pisang, kelapa, ini untuk menjadikan bahan baku singkong pisang, itu membutuhkan singkong pisang, kelapa, gas, gula, dan seterusnya. Nah, biaya bahan tambahan, contohnya daun pisang, tidak harus. Jadi ini tidak harus ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian biaya lain-lain, biaya promosi plastik, kerja, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan biaya produksi. Nah, dalam nanti perhitungan biaya produksi itu ada 2 metode. Ada 2 metode. Yang pertama, kita menghitung jika produk yang kita buat itu dibuat sendiri, diolah sendiri. Nah, yang kedua nanti sistemnya kita reseller atau istilahnya mengambil dari pihak kedua atau ketiga. Baiklah, Bapak akan jelaskan dulu. Jika kalian menghitung bahan pokok sendiri, berarti kalian harus tahu komponen atau bahan-bahan yang dibuat untuk menghasilkan sebuah produk. Dalam hal ini contohnya singkong pisang. Ternyata singkong pisang ini itu membutuhkan bahan-bahan singkong, gas, pisang, kelapa, gula, pasta pandan, dan seterusnya. Nah, untuk menghasilkan 20 produk singkong pisang itu membutuhkan singkongnya 1 kilo, pisangnya 1 sisir, kemudian bahan bakarnya gas 1 kilo, kelapa 1 kelapa, dan seterusnya. Sehingga kalau kita total jumlah bahan dasarnya Rp36.000. Kemudian ada bahan tambahan, daun pisangnya 1 ikat sekitar Rp3.000. Sehingga total harga pokok penjualannya Rp36.000 tambah Rp3.000 menjadi Rp39.000. Nah, kemudian jika kita ingin mengharapkan laba 50% atau keuntungan 50%, berarti HPP yang di sini nih tadi 39.000 dikali 50 dibagi 100. Hasilnya 19.500. Total harga jual 39.000 ditambah 19.500, 58.500. Kemudian kita menentukan harga jual. Bagaimana caranya? Harga jual yaitu yang tadi 58.500 dibagi jumlah unit yang dihasilkan. Nah, di sini tadi dihasilkan 20 unit yang akan dijual. Berarti 58.500 dibagi 20 hasilnya 2.925. Nah, ini harga jual. Tapi kita kalau mau menjual di atas sini boleh-boleh saja. Ini hanya sebagai ukuran atau patokan. Nah, kita bulatkan saja menjadi Rp3.000. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung harga pokok penjualan per unitnya. Nah, harga pokok penjualan per unit berarti yang tadi ini HPP 39.000 dibagi unit yang dijual 20 dihasilkan 1.950. Artinya kalau kita menjual seharga 3.000,
kita mengambil untung 3.000 dikurang 1.950 sekitar 1.050 rupiah. Nah ini kalau perhitungan kita membuat produk sendiri. Nah kemudian yang selanjutnya kalau kita mengambil dari pihak kedua, ketiga, atau dari orang lain. Nah di sini lebih mudah dibanding tadi kalau kita menghitung, membuat sendiri harus menghitung kalkulasi berapa jumlah item atau bahan baku yang harus dibuat. Kalau dalam perhitungan reseller yang pertama, kita tinggal tentukan dari sana harga pokok pembeliannya berapa. Misalkan di sini kita mau jualan jus, dari sana 1 cupnya Rp5.000. Kemudian kita punya rencana menjual 100 unit, berarti tinggal 5.000 kali 100 unit berjumlah 500.000. Kemudian ada biaya ongkir, ongkos kirim. Ya, ini ditentukan Rp10.000. Total harga pokok penjualan Rp510.000. Kemudian kita menghitung juga laba. Laba yang diharapkan di sini juga sama, ditentukan 50%. Rp510.000 dikali 50% hasilnya Rp255.000. Kemudian total harga jual Rp510.000 ditambah 255 menghasilkan Rp765.000. Kemudian kita menentukan harga jual per unit. Ini juga hampir sama seperti yang tadi. Rp765.000 dibagi jumlah yang unit yang dijual 100 menghasilkan 7.650. Sehingga kalau kita menjual itu dibuatkan ke atas saja menghasilkan Rp8.000. Kemudian kalau kita juga menghitung harga pokok penjualan Rp510.000, dari sini HPP dibagi 100 unit yang dijual menghasilkan 5.100. Sehingga 1 unit yang kita jual kita akan mendapatkan keuntungan 8.000 dikurangi 5.100, 2.900 untuk 1 unit yang terjual. Jadi di sini bisa kita bandingkan ketika kalian nanti mau ujian, mana yang mau dipilih metodenya. Apa metode menghitung bahan baku sendiri atau kita mengambil perhitungan dari reseller. Yang selanjutnya kita juga diminta membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan yang tadi, kemudian laba kotor, dikurangi biaya-biaya, ketemu yang namanya laba bersih atau keuntungan bersih. Nah, di sini tadi penjualannya harganya 8.000. Kemudian jumlah unit yang dijual ada 100. Jadi 8.000 kali 100 berjumlah Rp800.000. Kemudian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan Rp510.000. Sehingga laba kotor yang didapatkan 800.000 dikurangi 510.000 berjumlah Rp290.000. Kemudian di sini ada biaya promosi. Biaya promosi itu biaya yang dikeluarkan untuk promosi. Misalkan kalian buat pamflet, buat spanduk, kemudian kalau iklan di media sosial, ada uang pulsa, semua dimasukkan ke dalam biaya promosi. Nah, di sini tentukan biaya promosi sebesar Rp25.000. Kemudian ada biaya plastik, biaya kemasan. Ini ditentukan harganya Rp10.000. Sehingga total biaya-biaya Rp35.000. Nah, untuk menghitung laba bersih, laba kotor yang tadi dihasilkan Rp290.000 dikurang Rp35.000 sehingga akhirnya didapatkan Rp255.000. Demikian perhitungan laba rugi minuman jus keren. Baiklah, pembacaan kita hari ini Bapak cukupkan
Sampai laporan laba rugi nanti berikutnya akan masuk pembelajaran berikutnya. Kita sudah bahas kaitannya biaya produksi. Tetap semangat, semua akan mudah jika kita punya keinginan kuat. Terima kasih, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.